Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Lesnawi sebagai pemateri, Siti Marsila sebagai pemateri, Dailia Rahma sebagai editor, Dara Siva Sakinah sebagai pemateri, Desi Nur Sapitri sebagai pemateri, dan Dia Ayu Noveta Pasanabila sebagai editor. Video kali ini kita akan membahas materi mengenai perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta landasan teori. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengertian metode kuantitatif yaitu digunakan untuk mengungkap sebuah gejala-gejala secara deskriptif yang diperoleh dari sumber-sumber di lapangan, baik lisan maupun tulisan. Untuk yang kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan bilangan angka dalam proses pengambilan data guna menunjang keobjektivitasan penelitian. Untuk perbedaan pertama dari segi aspek masalah yang diteliti, penelitian kuantitatif menekankan pada beberapa variabel. Untuk penelitian kualitatif menekankan pada banyak aspek dari satu variabel. Yang kedua, dari aspek tujuan, penelitian kuantitatif untuk menguji teori dan menegakkan fakta-fakta. Untuk penelitian kualitatif yaitu lebih cenderung menemukan fakta-fakta lapangan. Itu yang ketiga, yaitu aspek pola pikir. Penelitian kuantitatif yaitu mengambil teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat hipotesis, kemudian mencari data untuk diuji hipotesis, ditolak atau diterima. Untuk penelitian kuantitatif yaitu langsung terjun ke lapangan sehingga memiliki rumusan masalah. Untuk yang keempat, yaitu aspek responden. Penelitian kuantitatif diambil secara acak dan penelitian kualitatif sebagai responden yang dianggap mewakili jawaban. Untuk yang kelima, yaitu aspek objek. Penelitian kuantitatif yaitu perilaku manusia serta gejala alam, dan kualitatif yaitu perilaku manusia dan proses kerja. Yang keenam, yaitu aspek desain penelitian. Dari kuantitatif yaitu lebih pada survei studi, kasus, dan eksperimen, dan kualitatif yaitu hanya terfokus pada studi kasus. Untuk yang ketujuh, yaitu aspek sampel. Penelitian kuantitatif bersifat besar dan dipilih secara acak. Penelitian kualitatif bersifat kecil dan dipilih berdasarkan tujuan. Yang kedelapan, yaitu aspek metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif berupa angket, wawancara observasi. Untuk kualitatif lebih menekankan pada wawancara narasumber. Yang kesembilan, yaitu aspek bentuk data. Penelitian kuantitatif bersifat angka. Penelitian kualitatif berupa narasi atau gambar. Untuk yang ke-10, yaitu aspek sifatnya. Penelitian kuantitatif berupa deskriptif dari data-data yang dihimpun di lapangan. Untuk penelitian kualitatif yaitu data yang dihimpun sifatnya hanya deskriptif. Untuk yang ke-11, yaitu aspek analisis. Penelitian kuantitatif menguji hipotesis guna menyelesaikan masalah. Untuk penelitian kualitatif hanya menjawab masalah penelitian tanpa menguji. Untuk yang ke-12, yaitu aspek hasil penelitian. Penelitian kuantitatif hasilnya memungkinkan untuk digeneralis. Untuk penelitian kualitatif yaitu menekankan dalam analisis lingkungan dan narasumber. Untuk yang ke-13, yaitu aspek kebenaran. Dari penelitian kuantitatif lebih menekankan pada teori yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif, kebenaran lebih didominasi pada informan. Untuk yang aspek ke-14, yaitu kedekatan dengan penelitian. Dari aspek kuantitatif yaitu jauh dari data yang diteliti. Untuk penelitian kualitatif yaitu sangat dekat dengan data yang diambil. Baiklah teman-teman, setelah perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya akan memberikan contoh perbedaan kuantitatif dan kualitatif tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai contoh dari penelitian kuantitatif.
Nah, teman-teman, di sini saya pernah mendapatkan tugas untuk meneliti sebuah kasus di mana ini lebih mengarah kepada penelitian kuantitatif. Judulnya yaitu Implementasi Teori Belajar Bermakna atau Meaningful Learning David Asubel dalam Pembelajaran Kurtis. Dapat kita ketahui dari judul saya tersebut bahwa lebih mengedepankan teori terlebih dahulu. Mengapa saya mengambil pembelajaran Kurtis? Karena kebanyakan dari literasi yang saya baca bahwa teori belajar bermakna meaningful learning David Asubel ini lebih sering digunakan pada mapel umum seperti matematika. Nah, di sini saya tertarik untuk mengambil teori ini agar diimplementasikan dalam pembelajaran Kurtis. Dan yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Saya mengambil contoh yaitu judulnya Cara Belajar Siswa-siswi GSC Miftahun Najah dalam Menghadapi Ujian. Jadi di sini penelitian kualitatif lebih mengedepankan kepada praktek di lapangan. Nah, dapat kita ketahui dan kita simpulkan dari judul saya tersebut bahwa kita bisa terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana kondisi latar belakang siswa-siswi di bimbel GSC Miftahun Najah dalam menghadapi ujian. Di sini saya akan menjelaskan subtema yang kedua, yaitu model-model penelitian kualitatif. Model-model penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif interaktif, dan yang kedua yaitu penelitian kualitatif non-interaktif. Nah, penelitian kualitatif interaktif merupakan penelitian mendalam yang menggunakan teknik pengumpulan data dari informan penelitian dalam setting-setting ilmiah. Macam-macamnya yaitu etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan grounded theory. Grounded theory itu penelitian yang bertujuan untuk membangun teori dasar dari data penelitian yang dikumpulkan. Contohnya yaitu bagaimana cara seseorang bisa menjadi hafiz atau hafizah, yaitu seseorang tersebut mempunyai daya ingat yang sangat tinggi dan bisa menghafal atau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran secara tebal rinci. Studi kasus yaitu penelitian yang terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman atau kekhususan objek studi. Yang sebagai contohnya yaitu pasien COVID-19 di desa Karanggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang dilihat dari data rata-rata atau jenis kelamin laki-laki dan perempuannya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif non-interaktif. Macam-macamnya yaitu penelitian konsep atau isi dan penelitian sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian konsep atau isi, yaitu penelitian Al-Quran dan hadis yang berkaitan dan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Nah, contohnya yaitu social distancing dalam sholat berjamaah. Nah, surat yang membahas mengenai sholat berjamaah yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 102 yang membahas ketika Nabi Muhammad sedang bersama sahabatnya, maka akan berdiri bersama untuk sholat. Nah, maksud berdiri bersama di sini adalah sholat berjamaah. Akan tetapi dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita dianjurkan untuk merenggangkan shaf dengan tujuan mencegah tertularnya virus COVID-19. Hal ini tentu menuai pro dan kontra. Tetapi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu berdiri sendiri dalam shaf adalah makruh. Namun jika ada uzur yang mengharuskan shaf itu berjarak, maka sholat tetap sah. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa sholat berjamaah dengan merenggangkan shaf itu boleh-boleh saja, sholatnya tetap sah. Penelitian sejarah, pengertiannya yaitu proses pencarian data secara sistematis untuk menjawab fenomena masa sekarang agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, contohnya yaitu dapat kita ketahui bahwasannya pada zaman sekarang ini kita sedang dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Apalagi jika kita tilik ke belakang bahwasannya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan bahwa di masa yang akan datang akan ada pandemi seperti sekarang ini, dan pada akhirnya pandemi tersebut terjadi pada zaman sekarang. Nah, salah satunya dalam Quran Surat Yunus ayat 57 yang isi kandungannya berupa Allah akan menurunkan suatu pembelajaran dan obat
segala penyakit serta memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jika kita pahami dan kita simpulkan isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 57 ini, sebenarnya pandemi COVID-19 merupakan ulah dari manusia. Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Pada akhirnya Allah menurunkan sebuah pembelajaran. Akan tetapi, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman karena mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema ketiga. Yang pertama tentang fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah penelitian yang menggambarkan tentang makna-makna sebuah pengalaman hidup dan bertujuan untuk mentransformasikan pengalaman hidup ke dalam sebuah deskripsi yang bermakna. Seperti contohnya, yaitu ada anak-anak yang mengalami cacat tubuhnya. Walaupun dia mempunyai kekurangan yaitu cacat tubuhnya, tetapi dia bisa membuktikan bagaimana bentuk prestasi yang didapatkan oleh dirinya. Yang kedua yaitu etnografi, yaitu adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan budaya dari kelompok sosial tertentu. Penelitian ini berfokus pada tindakan-tindakan bahasa, kepercayaan, ritual, dan pandangan hidup dari kelompok masyarakat tertentu. Contoh dari etnografi yaitu dalam tradisi upacara adat pernikahan. Setiap daerah memiliki upacara adat pernikahan yang sangat berbeda-beda. Contohnya di Jawa ada serangkaian upacara adat pernikahan yang harus sesuai dengan urutan-urutannya. Salah satunya adalah yaitu kacah kucur yang dilakukan dengan cara menumpahkan sesuatu harta, contohnya beras ataupun uang yang bermakna. Pengantin laki-laki berkewajiban untuk menafkahi pengantin perempuan karena telah menjadi pasangan suami istri. Yang terakhir yaitu penelitian histori, filologi, dan wacana. Pengertian histori secara umum adalah metode penelitian yang dilihat dari masa lampau. Menurut Donald Ari dan kawan-kawan menjelaskan bahwa penelitian histori ialah untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah berlalu yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Tujuan penelitian histori yang pertama yaitu membantu memprediksi sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu untuk memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangannya di masa lampau. Contoh penelitian histori. Di negara Arab pada zaman dahulu bentuk bangunannya seperti ini. Sederhana, tidak menjulang tinggi dan tidak bermegah-megahan. Sedangkan Arab pada saat ini bangunannya seperti ini. Kebalikan dari zaman dahulu. Hal tersebut diperkuat dalam surat At-Takasur ayat 1-8 yang mengandung isi tentang dilarangnya bermegah-megahan dalam urusan dunia. Hal ini tentu sejalan dengan fenomena sekarang di mana banyak bangunan yang bermegah-megahan dan menjulang tinggi. Selanjutnya yaitu penelitian filologi. Menurut bahasa Yunani, filologi berasal dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Menurut istilah, filologi adalah suatu disiplin ilmu yang ditunjukkan pada studi teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Tujuan penelitian filologi terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian filologi adalah memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Sedangkan tujuan khusus adalah mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah pengembangannya. Contoh penelitian filologi. Dalam cerita Hikayat Si Miskin dapat dianalisis amanah ceritanya. Cerita ini menekankan syiar dalam teksnya. Syiar dalam teks Melayu klasik dilatar belakangi dengan berkembangnya ajaran Islam di dataran Melayu. Jika
jika dibandingkan dengan karya sastra tulis era modern saat ini yang berbahasa tak seronok, teks Melayu klasik lebih baik bahasanya dan terdapat ajaran yang dapat diajarkan sampai saat ini. Selanjutnya yaitu penelitian wacana. Penelitian wacana yaitu bentuk komunikasi bahasa baik lisan maupun tulisan yang disusun dengan menggunakan kalimat yang teratur, sistematis, dan terarah, sehingga kalimat yang satu dengan yang lainnya akan menjadi satu kesatuan yang mempunyai makna. Contoh penelitian wacana. Contoh penelitian wacana yaitu penulisan berita seputar kasus COVID-19 yang pasiennya semakin meningkat dan menyebabkan pembatasan kegiatan seperti PPKM yang terlaksana pada bulan Juli sampai sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.